Halo Sobat Saber, kali ini kita ketemu lagi dengan saya dan sobat-sobat informatika semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang Try Hack Me, yang mana challenge-nya Overpass, sambungan dari video yang sebelumnya itu Overpass 2 yang Hacked. Sebelum sampai masuk ke videonya, saya mau coba menyampaikan satu disclaimer dulu. Segala tindakan hacking baiknya dilakukan dengan etika, bukan untuk merusak dan juga bukan untuk melakukan tindakan yang ilegal. Video ini hanya diperuntukkan sebagai konten edukasi dan juga untuk melepas hobi saya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Video saya ini kali ini hanya untuk menerangkan hasil recording saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, nah di sini ada videonya. Saya melakukan overpass hacking, di mana overpass hacking ini menceritakan tentang site yang telah di-hacking. Nah, di sini dijelaskan bahwa overpass has been hacked associate team, dan ada file yang harus kita download di sini. Download the task file. Can you work out the attacker? Nah, kita coba download file tasknya dan kita coba lihat dulu pickup ng file, berarti semacam file Wireshark ya, networking Wireshark. Di sini networking jalur paket data yang di sniffing gitu, jadi yang record gitu. Dan di sini saya coba bikinin folder yang ke Overpass 2-nya. Overpass 1-nya ada di video sebelumnya. Nah, di sini misinya itu kita untuk yang task pertama itu kita nge-forensic atau analis pickupnya. Dan kita coba lihat pickupnya, dan di sini saya coba buka untuk pickup ng filenya. Biasanya pickup ng file ini bisa dibuka dengan tools networking analyzer seperti Wireshark, dan di sini saya menggunakan Wireshark untuk ngebukanya. Dipindahkan dulu nih, pada saat ini pindahkan dulu file yang kita download tadi ke dalam folder dimana kita untuk bekerja gitu. Nah, jadi di sini sudah pindah, ada filenya di dalam foldernya, dan terus kita melakukan analyze terhadap traffic networknya. Untuk melakukan analyze itu sebenarnya bisa menggunakan TISA secara konsol, tapi saya pengennya menggunakan GUI biar terlihat. Dan jangan lupa untuk menambahkan tetap readme file supaya kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang step-step yang prosedur yang harus kita jalankan gitu. Jadi kita bisa ingat suatu saat nanti kita bisa baca readme file ini, dan orang-orang lain juga bisa membacanya apa yang dilakukan gitu. Apa URL yang atau halaman yang digunakan untuk mengupload reversal atau reversal ini semacam koneksi balik ya, semacam trojan untuk controller untuk nge-remote gitu. Nah, di sini kita akan menganalisa dan mencari URL yang digunakan atau halaman yang digunakan si hacker untuk mengupload reversalnya dia. Nah, di sini saya coba bikin semacam readme-nya, dan di sini untuk melakukan itu sebenarnya kita bisa menggunakan Wireshark yang untuk melihat apa paket-paket yang terkirim di jaringan itu, dan gitu nanti kita akan coba lihat di sini. Di sini saya menggunakan Wireshark untuk melihat. Kita bisa dengan menggunakan konsol langsung Wireshark dengan file yang akan mau dibuka gitu. Nah, di sini akan terbuka. Cuman kalau menggunakan konsol gini, begitu konsolnya di close, Wiresharknya nanti ikut close juga ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini Wiresharknya. Dan ini adalah list yang bisa kita lihat protokolnya, ada TCP, HTTP,
Jadi TCP itu semacam transfer control protokolnya, dan ada hypertext transfer protocol, dan di sini adalah komunikasi antara ada source di situ IP dan ada destination IP. Nah, di sini adalah komunikasi semua paket-paket data yang terlihat. Nah, nanti kita coba lihat. Di sini ada HTTP. Sebenarnya dari sini kita sudah lihat nih ada folder the development. Cuman untuk memastikan apakah dia nge-get di development ini, kita bisa ngelihat dari follow TCP atau HTTP streamnya gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat apa URL dan apa yang halaman yang diambil sama dia. Nah, di sini kan ada /get/development.http1 gitu ya. Nah, di sini saya lihat dia ada form untuk mengupload. Itu di formnya itu dia ada tujuannya ke upload.php. Tapi URL-nya itu, page-nya itu ada di URL get development ini gitu. Jadi kita coba answer pertanyaan pertamanya itu dengan kita jawab dengan /development tadi gitu. Nah, ini juga kita nanti jika ini sudah benar, dan kita coba tambahkan ke readme file kita. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ditanyakan apa payload yang dilakukan si hacker untuk mendapatkan akses gitu. Nah, di sini si development itu mengupload sebenarnya, tapi apa yang diupload sama si hacker itu supaya dia kok bisa dapat koneksi gitu. Nah, di sini saya lihat sih di sini ada panjang ya jawabannya, tapi kita coba analyze dulu. Di sini dia melakukan page upload. Setelah melakukan page upload ini, sebenarnya dia akan mendapatkan halaman. Jadi seolah-olah sebagai user kita ngebuka satu page, di mana ada satu page itu ada form untuk upload. Dan selanjutnya untuk kita cek itu sebenarnya di follow TCP-nya. Kita lihat lagi TCP yang berjalan di situ apa, karena TCP yang mengupload mendeteksi semuanya gitu. Nah, di sini kita bisa nge-streamnya yang mana. Nah, di sini dia ada ngepost. Pada saat ini ada post di development tadi. Nah, apa yang di development itu, dan terus dia ngambil dari get development uploads folder gitu. Nah, di sini dia ada get payloads. Di sini dia nembak si payloadsnya itu gitu. Nah, jadi dia sebenarnya apa payload yang dilakukan oleh si hacker itu. Nah, apa yang isinya sebenarnya payload.php ini, itu yang dimaksud dengan payloadnya itu. Jadi apa sih sintaks yang dia bikin di dalam payload.php ini gitu. Nah, dalam payload.php ini sebenarnya kita bisa lihat juga dari stream-stream yang dilakukan sama dia. Di sini sih saya coba analisa dulu. Di sini kayaknya dia udah masuk ya, karena dia sudah lihat ID-nya siapa, www data. Terus dia ada menjalankan Python untuk stabilize cell yang didapatkan sama dia, dan ada dia melakukan su dan dapat password di situ. Karena dia menjalankan overpass, dapat passwordnya, dan dia melihat etc passwordnya, dan juga ada melakukan aktivitas semacam generate ID RSA di sini ya. Nah, terus kita coba lihat lagi apa sih payload yang dilakukan sama si hacker ini gitu. Apakah yang dilakukannya? Kalau di sini dia sudah melakukannya gitu. Nah, di sini saya coba buka hintnya, include the PHP tag the whole file content. Jadi istilahnya dia masukin PHP tag-nya gitu. Jadi apa sih PHP tag yang dilakukan sama si hacker itu? Nah, di sini saya perhatikan, ini kayaknya IP gitu kan. Dia melakukan akses gitu. Di sini nggak ada apa-apa, karena di sini dia sudah melakukan koneksi ya. Jadi saya coba lihat di sebelumnya. Nah, di sini dia mengakses ke dalam payload yang sudah diupload sama dia gitu. Jadi sudah berhasil diupload, dan dia melihat file itu di dalam /development/upload gitu. Jadi alangkah baiknya jika si developer itu jika ada upload
file yang diupload itu jangan namanya tetap itu, jadi bisa dirubah gitu. Langkah baiknya itu kalau begitu namanya ada, jadi namanya itu dirubah, jadi si hacker itu akan kesulitan mencari file mana yang telah diupload sama dia, sel mana yang telah diupload sama dia. Nah di sini saya coba lihat password apa yang dibuat sama dia tadi, karena saya lihat tadi di payload yang ketiga itu ada ya yang whenever not after instant ini. Nah ini kayaknya yang passwordnya dia yang dilakukan untuk gain privilege. Jadi dia untuk melakukan privilege escalation dari www data ke si James yang ada user di situ. Jadi dia menggunakan password itu. Nah itu yang lebih terlihat tadi ya. Nah untuk payloadnya sendiri sebenarnya ada di file si payload.php nya itu tadi. Apa sih isi payload.php nya itu? Nah di sini coba melihat nih, saya lihat lagi apa sih yang dilakukannya dia untuk menstabilkan atau melakukan koneksi supaya persisten, jadi tetap koneksinya ada gitu. Dan apa yang untuk ini apa yang gunakan wordlist untuk nge-crack password yang terlihat gitu. Nah di sini nih untuk nge-crack passwordnya nanti ada di session di ininya. Saya di sini cuma hanya untuk melihat apa misi-misinya aja, biar sekali jalan sih maksudnya gitu. Nah jadi di sini saya coba pahamin lagi apakah yang dilakukan oleh si attacker ini atau yang si hacker yang masuk ini gitu. Nah jadi kita di sini melakukan analisa ya. Analisa terhadap apa yang telah dilakukan si hackernya itu atau si attacker itu gitu. Nah di sini sepertinya melihat format yang telah disediakan oleh si TryHack ini cukup membantu saya juga, dan hint-hintnya cukup membantu juga untuk pemula seperti kita gitu. Nah di sini sebenarnya ini sudah terlihat ya. Ini si payloadnya itu gitu. Jadi dia mengupload file upload, ini file name si upload.php nya ini. Dia bisa juga melihat php exec. Nah di sini dia ini exec ini loh yang menjadikan si user itu bisa menjalankan bin sh ke koneksi balik ke IP-nya dia dengan port 4242. Nah ini yang sebenarnya sebagai payloadnya itu gitu. Nah jadi kita harus paham juga ini codingan ini sebenarnya kalau kita lihat di server kita ini harus di remove ya. Ini codingan reversal sebenarnya di sini, atau koneksi balik ke si attackernya gitu. Exec juga kalau bisa sih, kalau nggak terlalu difungsikan sebaiknya dimatikan aja function exec di PHP gitu, karena itu terlalu danger gitu. Nah ini untuk yang selanjutnya analisa terhadap paket-paket yang digunakannya gitu. Jangan lupa untuk ngupdate ini filenya supaya teman-teman lain yang mau baca write up atau membaca apa yang kita lakukan itu bisa dibaca dan dipahamin sama yang lain aja gitu. Jangan cuma untuk nyontoh ambil jawabannya ya, tapi kita mengerti juga apa yang dilakukannya gitu. Bagaimana attacker melakukan koneksi yang persisten gitu. Nah di sini dia sebenarnya si attacker itu ada melakukan sesuatu yang cukup canggih yang menurut saya ya. Jadi attacker di sini dia ada melakukan git clone. Nah di sini dia ada ngambil clone dari si ninjanya, ada TPS si SSH backdoor-nya. Nah dia melakukan SSH backdoor, dia melakukan suatu aktivitas supaya bisa gain akses lagi, jadi bisa melakukan persisten koneksi dengan menanam backdoor SSH gitu. Dia menanam backdoornya itu melalui SSH gitu. Nah ini ada GitHub-nya, jadi saya coba untuk update
jawab di sini GitHub-nya dia sebagai SSH backdoor-nya, dan ini benar, dan kita update juga readme file kita sebagai jawabannya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di task 1 itu yang mana untuk melakukan forensik ini, gunakan fast track word list dan berapa banyak sistem password yang bisa di crack gitu. Nah, di sini kita harus menggunakan fast track word list gitu. Jadi kita harus cari dulu si fast track word listnya itu. Jadi word list itu adalah list dari kata-kata yang sudah dibuatkan untuk melakukan brute force atau untuk percobaan per kata-kata itu. Jadi ada satu file itu kumpulan-kumpulan kata yang sudah banyak dibuat orang gitu. Nah, ada word list, ada raw queue gitu. Nah, di sini saya karena ada crackable, saya coba login ke Kali Linux saya untuk melakukan cracking, karena di laptop saya yang menggunakan Mac ini tidak ada tools semacam John the Ripper atau tools cracking lainnya. Nah, di sini saya coba cari dulu word listnya dari GitHub, dan ini ada fast tracknya gitu. Nah, inilah list-listnya itu yang seperti ini. Jadi per line-nya itu sudah ada kata-katanya. Jadi nanti dicobain satu-satu ini gimana, apakah ini passwordnya, apakah ini apa. Kalau enggak, lanjut ke line berikutnya. Ini akan cari-cari terus gitu sampai berapa. Ini ada banyak ya sebenarnya, ada berapa, bisa sampai puluhan ribu baris gitu. Nah, ini panjang, di sini ada berapa gitu. Di sini saya sampai 200-an kayaknya supaya cepat. Jadi dibikin. Nah, kita coba download dulu fast tracknya. Saya coba download di Mac saya, terus nanti dari Mac saya itu saya pindahkan dia ke Kali Linux yang saya gunakan gitu. Nah, di sini saya menggunakan Echarm 2 ya sebagai untuk konsolnya atau terminalnya supaya enak. Bagi saya sih agak sedikit enak untuk ngebuka terminal-terminal lainnya. Jadi nggak harus new atau new tab atau new window sebagai terminal konsolnya. Jadi bisa langsung nge-split dalam satu window, itu bisa nge-split beberapa terminal gitu. Jadi bisa dilihat ada 3 terminal di sini. Saya yang di atas itu untuk ngebuka Wireshark, di tengah ngebuka Kali, dan di bawah ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas pendukungnya gitu. Dan di sini saya melakukan SCP untuk pemindahan fast tracknya ke Kali Linux saya gitu. Nah, setelah dipindahkan ini, nanti akan terlihat di situ saya listing belum ada dalam foldernya, dan begitu dia sudah berhasil di sini ada 100%, dan ini sudah ada fast tracknya tadi di dalam Kali Linuxnya gitu. Ini sebenarnya ada di 2 box yang berbeda ya. Nah, ini dengan menggunakan ini coba di crack passwordnya. Nah, coba kita ambil list passwordnya apa gitu. Nah, di sini saya coba cari list passwordnya itu yang mana sih. Biasanya list password itu ada di /etc/passwd gitu. Itu nanti yang akan kita lihat, karena di Linux itu ada /etc/passwd itu dia akan melihat user ini terus hashnya apa. Nah, itu yang harus kita crack dari hashnya itu. Dan kita lihat berapa user dan berapa yang tercrack. Nah, itu untuk sebagai misinya gitu, kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, di sini saya coba mencari-cari apa di mana /usernya ini. Biasanya sih /user itu mengandung kata-kata seperti root, karena user itu kan ada user root ya. Biasanya ada, kalau kita get /etc/password itu pasti paling top itu root .2 x jika di shadow, terus .2 lagi root di dalam grupnya gitu. Nah, jadi saya coba search by root apakah ada. Ternyata dia sepertinya tidak di stream ini. Saya coba next stream, saya cari stream berikutnya yang ada kata-kata rootnya, dan ternyata memang tidak ada gitu.
Nah, tidak lama berselang sih biasanya si attacker itu akan melakukan apabila mendapatkan suatu sel atau dia sudah berhasil masuk ke dalam satu box. Itu yang dilakukan pertama sekali itu biasanya semacam dia mengecek dia sebagai user apa. Jadi dengan dia akan ngecek dia masuk ke box itu sebagai user apa dengan mengetikkan ID. Di Linux itu ID itu akan mengasih tahu dia masuk di grup mana, dia sebagai apa, dan who am I biasa. Dan setelah itu baru dia akan melihat apakah ada privilege untuk ngebaca etc password atau yang seperti yang kita terlihat di sini. Di sini ada etc passwordnya ya. Nah, etc password ini di sini. Nah, dari sini inilah bentuk etc password, dan dia ngecat di sini ada ngecat / etc passwordnya itu. Nah, dia sudah dapat privilege ini, malah nge-catch etc shadow ya, karena etc shadow itu yang passwordnya kebuka gitu. Kalau dia ada bisa ini biasanya sih need privilege root ya untuk ngelihat si hashnya ini semacam ini. Ada paradox, ini hashnya ini biasanya $6 ini $6 juga kan dia nih, depannya $6 ini yang menandakan Unix hash gitu. Nah, jadi kita simpan sebagai user.txt dan kita coba crack dengan menggunakan John the Ripper atau JTR yang sering digunakan, dengan memasukkan wordlistnya tadi sebagai si fast tracknya tadi untuk wordlistnya gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya cuman kurang dash saja di wordlistnya ya. Jadi saya coba pastikan bahwa ada filenya, terus kita lakukan Johnnya, terus nama filenya, terus wordlist yang mau kita bikin untuk nge-brute force pengecekan si passwordnya itu gitu. Biasanya kalau John the Ripper itu akan include ke nah di sini kita ada 4 ya, secret 12 itu si B, ada secret 12 passwordnya, si SZMax itu ABCD 123, dan Mirlan dan si Paradox ada security 3. Nah, bukan security ya. Nah, ini ada 4. Jadi jawabannya itu ada 4. Nah, di sini saya coba save ini. Siapa tahu nanti kita membutuhkan untuk SSH atau apa. Jadi coba di save dulu ininya. Dan di-update di readme. Nah, ini yang perlunya readme itu. Jadi ketika kita ada mentok, kita bisa ngebaca lagi, oh sampai di sini nih ada ini nih, gimana untuk melakukan koneksinya lagi gitu. Nah, sampai di sini coba kita jawab pertanyaannya tadi dengan 4. Nah, ketika di submit kita sudah menyelesaikan satu task forensik, yaitu menganalisa pickup engine-nya. Sekarang kita nge-research atau menganalisa apa yang coding-codingan yang telah dibuat oleh si attacker itu untuk disampaikan gitu. Nah, di sini tuh karena saya sedikit kurang teliti ya, jadi ada beberapa yang cukup lama yang di saya untuk mengerjakannya gitu. Jadi pengerjaannya itu agak sedikit ribet gitu, karena ini kok susah ya gitu. Sebenarnya sih karena memang keteledorannya saya gitu. Nah, di sini research analyze code. Di sini ada task 2, task untuk 2-nya sebenarnya sih di sini ada 3 task ya. Task 2-nya itu apa default hash untuk backdoornya. Sebenarnya di sini kita untuk menganalisa file untuk backdoornya itu ya, tapi di sini saya ada miss yang saya nggak terlalu paham atau keteledoran, ketidaktelitiannya saya. Nah, di sini saya coba nanti percepat videonya ya, karena sebenarnya di sini mencari hashnya itu saya melihat di sini, dia melakukan hash di sini loh. Ini dia melakukan backdoor ini, saya melakukan hash di sini. Nah, saya coba submit hash ini.
dan ternyata bukan ini gitu jawabannya. Dia yang ditanya sama dia itu beda. Nah di sini saya coba submit dan error gitu, answernya bukan ini. Nah loh, kok hash yang saya lihat cuman ini gitu kan, kenapa, apakah SA256 atau ini gitu. Saya coba lihat hintnya apa sih. Dia kan untuk hash untuk backdoornya. Nah yang backdoor untuk yang dipakai hash itu ini, cuman ini kan gitu, kenapa dia ini. Nah saya cari-cari nih di backdoornya itu ada mana gitu filenya gitu yang hashnya itu, sampai saya coba cari lagi dia di bagian mana, di apanya gitu, di stream mana dianya ada lihat nunjukin hashnya. Di sini streamnya karena dia mode ASCII ya begini ya. Kalau orangnya sih dia hash semua ya, atau berupa hex ya, hex encoding, karena di communication antara PC ke PC itu sebenarnya ada integer, jadi lebih menggunakan ke hex. Nah ini untuk hex itu dilakukan ke byte, baru dia bisa diterjemahkan ke dalam ASCII. Di sini sampai saya tuh untuk ngelihat-lihatnya itu bolak-balik stream ini TCP flow-nya di mana, dia menampilkan hash-nya ini apa sih, hash untuk backdoor-nya gitu kan. Nah di sini saya sebenarnya sudah melihat hint-nya itu adalah variable values. Nah tapi saya tidak ngeh di mana ada TCP, ada variabel yang tertera gitu, karena kan variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu komen atau menyimpan suatu nilai value atau komen yang akan dilakukan, atau tempat lah, wadah. Variabel itu seperti wadah yang bisa dilakukan untuk menyimpan gitu. Nah bisa, yang disimpan itu bisa berupa function, class, atau konstan, atau string, integer gitu. Nah itu yang disebut dengan variabel. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa di search wiki, karena saya tidak terlalu bisa untuk menjelaskan karena saya autodidak dan tidak berdasarkan kursus ya. Nah ini saya coba ngecari-cari di mana ininya gitu, kok nggak ketemu ini sampai cukup lama di sini saya pengerjaannya, sampai ada beberapa menit ya saya nyari-nyari di streamnya, kok nggak ada hashnya. Ini kan hash, ini hash juga, tapi kan ini hash password, hash usernya gitu, sepertinya bukan ini hashnya gitu. Dan terus saya coba cari-cari, dan loh kok ini nggak ada ya, tapi hashnya panjang gitu kan, cuman ini yang ada hashnya gitu. Tapi ini tadi saya sudah submit fail gitu. Nah di mana dia nih, saya mesti lihat SSH backdoor apa dia melakukan clone ini ya. Nah saya coba ini ambil SSH backdoornya, sebenarnya sih di situ intinya, karena kita di tasnya itu adalah menganalisa codingannya gitu. Tapi saya di sini missnya saya sampai nyari-nyari terus bolak-balik stream di mana sih dia, sampai ngeganti mode raw, modenya lagi nanti saya ganti UTF-8. Wah ngeliatnya malah nggak bisa dibaca ya kalau UTF-8 ya, malah tanda tanya semua yang nggak jelas karakternya. Saya balikin ke ASCII lagi saya untuk bisa lihat gimana sampai streamnya itu saya bolak-balik. Streamnya kayaknya TCP streamnya cuma sampai 9 ya di Picket NG-nya, dan ada HTTP streamnya juga ada beberapa gitu. Dan di sini saya bolak-balik dan coba pelan-pelan. Nah di sini saya coba terlihat nih git clone. Nah, apa karena dia ada nge-clone ini ya. Nah saya coba untuk tarik file itu dan saya coba cloning ke PC saya, dan saya coba lihat nih. Di sini juga saya masih belum ngeh sekali ya, jadi saya cuma melihat ininya apa nih, oh ini nggak ada hashnya. Coba lihat setupnya, biasanya kan setupnya yang untuk instalasinya. Nah di sini saya terpikir hash yang dimaksud apa ya, jangan-jangan checksumnya gitu. Nah saya coba checksumnya nih ya.
checksum bukan ya, SHA-256 checksum nih. Saya coba lihat, oh jangan-jangan ini yang dimaksud dengan hashnya di sini. Nah, saya coba lihat pakai checksec, malah sampai ini ya, sampai terbalik ya. Checksec ini kan sebenarnya untuk cek security di dalam file binary. Nah, saya coba lihat nih, jangan-jangan di ini sebenarnya untuk semacam pound tools ya. Kalau checksec itu untuk melihat, oh dia ini pakai position independent kah atau apa, itu lebih ke reverse atau kayak pound toolsnya gitu. Nah, saya coba lihat ada nggak ya yang online untuk checksumnya gitu. Dan di sini saya nggak ngeh juga bahwa itu MD5 gitu kan yang saya gunakan. MD5 itu kan sebenarnya cuma 32 char ya, dan bisa ada collisionnya itu 32 char. Sementara di sini tuh SHA-nya itu sebenarnya dia sudah menggunakan SHA connection, IDR SHA. Nah, di sini dia generate SHA-nya itu, dan saya coba lihat, saya coba baca di ininya dia apa sih dilakukan sama dia. Oh, dia menggunakan build.sh-nya mana. Nah, di sini saya tidak buka ini filenya, ternyata dia pakai Go language ya. Di mainnya itu saya nggak baca gitu. Nah, saya coba lihat gimana ngelihat-lihat untuk filenya ini. Saya coba lihat di Kali Linux gimana ya cara ngelihatnya. Saya coba buka deh, jangan-jangan ada nih SHA-512 untuk checksumnya gitu. Nah, di sini saya lihat nih, oh ada nih SHA-512. Saya coba deh melihat file binary-nya itu, si backdoor-nya itu di Kali Linux, checksumnya gimana gitu. Nah, saya coba clone lagi di Kali Linux saya, repository-nya. Nah, saya coba lihat nih checksumnya SHA-512 SAM. Nah, saya lihat nih backdoor. Nah, ini ada nih, dapat nih, jangan-jangan ini. Nah, saya coba submit gitu ya. Nah, di sini ternyata gagal. Wah, saya di sini sudah hampir bingung ya. Loh, kok checksumnya ini kan udah 512. Nah, di sini cek variable values. Di sini saya berpikir lagi gitu kan. Loh, variable values, tapi ini udah checksumnya udah saya benar. Mana ini kan cuman ini checksumnya itu hash yang ada itu yang ini. Dan checksum yang dimaksud hash sama dia itu apa sih gitu. Saya sampai ngelihat, oh jangan checksum yang dari Wireshark nih. Nah, saya lihat nih, kok checksumnya beda gini ya, apa datanya ini ya. Saya coba lihat, oh ini datanya kalau di ini kan cuman checksumnya untuk git clone-nya gitu kan, apa si hexa data yang ini ya, terkirim interaksi gitu, bukan hash di si backdoor-nya gitu. Ini cuman semacam checksum untuk paket yang terhubung di antara jaringan gitu, di dalam jaringan itu. Nah, di sini saya ngelihat-lihat di mana ya, apa ini ya. Nah, saya sampai mungkin mikir sambil lihat-lihat, apa sih di mana sih checksum ini, apa sih. Saya udah lihat checksum SHA-512 filenya tidak juga. Apa dia ada di dalam scriptnya. Nah, di sini saya coba buka untuk scriptnya itu gitu. Saya coba lihat, oh ini ada main.go nih. Nah, di sini begitu saya lihat, wah ini ada hashnya nih gitu. Jadi ada hardcode hash di dalam variabel hash di situ. Nah, ini yang disebut dengan variabel yang nyimpan string, type string gitu ya di ini. Nah, di sini saya coba lihat, oh iya ini ternyata nih, coba nih kita submit, sepertinya ini sih yang hash yang dimaksud sama pertanyaannya gitu. Dan saya coba submit, dan ternyata benar gitu. Oh iya, dan saya coba update lagi. Oh ini loh hashnya. Nah, di sini saya udah tahu, ternyata di sini untuk menganalisa si filenya gitu. Task 2-nya itu kan search and research nih. Terus ditanya ini apakah hardcode salt itu semacam penggabungan si passwordnya supaya hash tadi bisa tidak agak susah lah untuk di crack gitu istilahnya ya. Salt itu semacam garam ya, semacam garam untuk penyedap si encryptionnya gitu. Jadi tidak langsung di crack si passwordnya, itu langsung kelihatan kayak tadi password Unix-nya itu ya. Karena kalau di sini kan dia ada salt ini. Jadi kalau si orang dapat hash kita, belum tentu dia bisa nge-crack kalau dia nggak dapat saltnya ini gitu. Nah, di sini
Untuk jawaban yang kedua itu apa hardcode salt yang dibikin sama dia. Nah di sini langsung dapat. Dan apa hash attacker yang ada di pickup engine. Nah sebenarnya ini yang tadi yang hash password si attacker itu yang digunakan sama dia gitu, apa hashnya dia gitu kan. Kalau digabungin sama saltnya dia nanti sebenarnya bisa di crack gitu. Nah di sini saya coba lihat lagi, wah saltnya tadi ini hash yang tadi nih gitu, hash yang digunakannya untuk si backdoor ini. Nah begitu saya submit ini, oh ternyata di sini yang dimaksud sama dia yang digunakan oleh si attacker. Dan di sini saya coba submit dan benerin si readme filenya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya itu crack the hash using rockyou.txt. Nah rockyou itu ada ini di John the Ripper ya, dan gunakan cracking tools yang Anda gunakan gitu. Nah di sini saya coba lihat cracking tools yang digunakan. Di sini saya juga agak sedikit kewalahan ya, karena nyarinya itu cracking tools yang digunakan itu apa sih. Biasanya saya menggunakan GTR atau John the Ripper gitu. Dan di sini saya coba simpan dulu si hashnya seperti biasa. Nah saya coba lakukan John the Ripper untuk nge-crack si John-nya menggunakan wordlistnya si rockyou, karena ditulis sama dia untuk membaca rockyou. Untuk dikali itu sudah ada ya biasanya wordlist di user share wordlist rockyou itu biasanya ada bawaan langsung kalau dikali Linux. Kalau untuk kalau kita install John the Ripper sih biasanya dia sudah include gitu wordlistnya. Nah di sini saya tidak berhasil untuk nge-cracknya. Nah ini cukup challenge tersendiri juga ya. Saya kira di sini saya ngeliat loh apa berhasil ya, di sini tidak gitu. Ternyata tidak berhasil gitu. Nah saya lihat nih crackingnya lo nggak ada yang berhasil di crack gitu. Nah saya coba lihat nih hashnya apa sih ya, kan dia type-nya dia itu sebenarnya SHA-512. Nah saya coba pahamin lagi tuh caranya dia ngelihat itunya gitu. Nah di sini saya terpikir untuk jangan-jangan hashnya beda nih, coba cari hash 2 nya dulu yang dari source code-nya tadi gitu. Pakai kita coba pakai rockyou, bisa nggak nih itu. Saya coba simpan sebagai hash 2 dan ternyata nggak berhasil juga gitu. Di sini saya lihat oh ini ada CryptoSafe-nya itu menggunakan AES256 CBC gitu. Di sini sempat saya nyari-nyari loh apa AES apa ya sistem encryption-nya gitu. Nah di sini saya sempat miss itu karena saya lihat di sini ada encryption menggunakan AES gitu oleh si John the Ripper. Semalam si John the Ripper-nya itu dia melakukan brute force karena nggak tahu nih tipe hashnya apa gitu, makanya dia nggak tahu. Dia suggest oh jangan-jangan pakai AES CBC nih karena hampir mirip gitu ya. Saya coba lihat nih gimana cara ngedecryptnya, apakah ada tools online untuk ngedecrypsi ini gitu kan. Nah saya coba lihat di sini loh AES CBC itu kok beda ya dengan ini gitu. Dan kita kan cuma ada salt sama password hashnya dia gitu. Nah itu yang saya coba berpikir loh kok di sini apa gitu, kok dia minta IV. Nah IV itu kan biasanya semacam memang open SSL ya, generate kayak SSH gitu, dia butuh IV-nya. Nah di sini kok malah ini gitu. Dan biasanya sih memang outputnya itu semacam base 64 untuk melakukan semacam ini lebih ke ICBC, ini lebih ke RSA gitu ya, encryption model RSA gitu. Di sini kan dia hashnya beda dan memang hampir ketipunya saya itu karena dia melakukan SSH, dan SSH itu biasanya menggunakan ID RSA atau ID RSA PUB ya sebagai authorized key-nya untuk bisa melakukan koneksi remote gitu, SSH gitu, secure shell. Nah di sini saya coba lihat lagi, baca-baca lagi Mango-nya itu dia pakai apa sih di sininya gitu. Nah, di sini kan saya lihat di SSH apa sih dia generate-nya gitu.
dia pakai encryption mode apa sih gitu. Dan di sini saya lihat, oh dia ada private key-nya, terus dia ada pakai OpenSSH. Dan di sini saya lihat, oh crypto menggunakan SHA-512. Nah jadi SHA-512, dan di mana dia sistem encryptionnya dia gitu. Saya coba baca, ini ada SHA, terus saya coba lihat lagi. Nah di situ sebenarnya tadi terlihat ya, SHA-512, SHA-512 nya tuh. Nah gitu, dia ada byte yang dimasukin sebagai password untuk di encrypt. Nah password handlernya itu dia verify. Di sini dia ada ngirim verify-nya itu dengan hash dan salt-nya itu, hash, salt sama passwordnya. Dan di sini saya lihat, oh dia pakai verify MT5 sem verify-nya itulah. Ini kok AES 256 gitu. Nah di sini saya berpikir itu loh, kenapa AES ya? Apa yang harus bisa crack ini password SHA ini ya? Apa ini ya gitu, apa saat ini saya coba lihatnya, tetapi harusnya saya sudah pesimis di sini, dan harusnya nggak berhasil nih gitu kan. Tapi saya coba lihat, karena dia pakai AES 256, saya coba cari-cari ada nggak yang menggunakan SHA-512 gitu untuk ininya gitu. Nah saya lihat-lihat, oh ternyata tidak ada gitu kan. Oh gimana nih saya harus bisa ngedekode SHA-512 gitu ya. Sampai saya teringat ada cracker tools lainnya itu, sebenarnya semacam cracking tools itu kan. Sebenarnya ada crack station untuk online-nya, untuk MD5 itu cepat tuh karena dia by database system. Nah di sini nih saya coba cari-cari juga yang online, ada nggak ya masalah online-nya. Nah di sini saya nyari kok hex, type-nya hex gitu, tapi kok CBC mana yang 512 ini 128. Nah di sini saya coba, ini harusnya nggak berhasil gitu. Saya udah, ini kan beda nih, dia kayak crypto 512 kenapa pakai AES 256 gitu. Tapi saya coba maksain, jangan-jangan bener nih, jangan apa. Nah di sini saya berpikir sambil berpikir ya, sambil baca-baca nih apa gimana cara nge-cracknya gitu. Nah ternyata ada sistem di Kali Linux yang bawaannya itu juga sudah, biasanya kalau install Kali Linux atau di Parrot OS saya nggak tahu ya, atau di Blackout itu apa ada. Tapi di Kali Linux itu ada langsung including cracking password itu dengan menggunakan Hashcat. Nah di sini saya lihat nih ada saltnya, ada hash, ada terus dia ada hash tapi ada password. Mana ya, apakah dia ini ya? Nah saya coba cari-cari itu, berpikir oh jangan-jangan dia ini menggunakan Hashcat. Nah saya coba jalanin di Kali Linux saya gitu. Jangan pakai Hashcat nih, kita coba pakai Hashcat aja deh. Coba lihat dulu cara penggunaan Hashcat, karena biasanya saya menggunakan John Reaper aja ya sebagai crackingnya. Jadi saya tidak terlalu memakai yang tidak menggunakan Hashcat, jarang sekali ya. Di sini saya coba lihat ada nggak saya pakai, ada Hashcat nggak terinstall, dan ada gitu. Coba lihat helpnya atau manualnya atau cara penggunaannya gitu. Di sini saya lihat nih dia ada nih Hashcat. Oh ya, ini saya coba lihat ada nggak yang type untuk ngambil SHA-512 gitu kan. Ada nggak dia crack untuk SHA-512 nya gitu. Nah, di sini saya coba lihat nih helpnya dia, mode, format, dan dia butuh format. Ini ada hash atau salt gitu. Nah di sini saya sudah mulai, oh iya jangan-jangan ini nih penggunaannya nih. Dan saya cari nih ada nggak SHA-512 tapi kok kripto gitu kan tipenya. Nah di sini OpenSSH nih tapi kok beda gitu. Nah di sini kok Hamak ya kan, ini bukan Hamak atau Python. Saya coba cari-cari yang SHA-512 gitu ya kan. Ini dia pakai metode yang mana untuk pengecekannya gitu. Nah di sini saya coba lihat tipenya apa gitu. Nah, setiap saya lihat, oh ada pakai SHA-512 nggak ya, ada pakai SHA-512 nggak ya gitu. Nah di sini saya memang jarang sekali menggunakan Hashcat ya. Nah, di sini saya lihat, oh ini SHA-512 tapi kok Veracrypt ya, kayaknya bukan ini gitu kan. Saya coba lihat lagi, cari lagi di
Hashcat ininya, helpnya. Jadi jangan malu-malu untuk membaca help dalam menggunakan tools ya. Lihat ini cara menggunakannya. Kalau di sini SHA-512 tapi base 64, tapi kayaknya bukan yang ini deh. Ini kan FTP bukan base 64 deh kayaknya. Tadi hashnya itu modelnya hex gitu. Dan kita menggunakan salt sama password. Nah ini yang untuk cracking Unix password tadi yang saya melihat tadi, kan ada $6 tuh untuk Unix passwordnya, itu dia juga bisa di sini sebenarnya. Nah di sini lihat lagi cara penggunaannya gimana, modelnya, metodenya atau type-nya dia seperti apa gitu. Saya coba cari-cari, oh ini yang raw cheaper nih. Nah ini yang sebenarnya yang lebih digunakan gitu, raw checksumnya gimana, atau yang raw ya istilahnya, yang lebih mentahannya gimana gitu. Nah, jadi saya coba cari modelnya di sini nih, ada Mac 512 nih, tapi dia cuman key sama dengan pass gitu, pakai key. Nah kita pakainya salt gitu. Nah di sini nih saya lihat, oh ini ada salt pass, tapi kan di sini dia salt sama pass, dan di sini dia raw. Nah ini mana sih pass sama salt? Nah, saya lihat nih sebenarnya dua-duanya bisa digunakan kali ya, tapi saya pakai yang ini, yang SHA-512 password sama salt. Jadi coba kita gabungin passwordnya dia sama saltnya dia gitu. Cara penggabungannya itu di Hashcat itu bisa menggunakan titik 2 ya. Jadi titik 2 itu password yang tadi tergantung dari metodenya tadi. Nah di sini saya lihat nih password sama salt gitu kan. Oh iya, ini kayaknya bener nih. Nah, saya coba pastikan dulu di readme-nya. Nah ini dia ada pass sama salt gitu. Ini bener nih kayaknya, digabungin password sama saltnya baru di create. Nah gitu, baru coba saya lihat nih, oh metodenya 1710 gitu kan, type-nya SHA-512, password sama salt. Nah saya coba lihat nih password si hackernya apa sih. Nah saya coba gabungkan passwordnya itu hash si passwordnya yang digunakannya di Opera SSH, dan salt yang encoded, yang hardcode di file main.go nya tadi gitu. Nah saya coba simpan sebagai pass.txt nya gitu ya, atau yang bisa dibilang dengan encryption atau encoded pass lah gitu. Nah jadi saya coba rename dengan menggunakan encoded pass gitu. Nah di sini kita coba simpan dulu dia sebagai file di sini, dan kita coba menggunakan Hashcat dengan min-m tadi 1710 atau 1710 metodenya, dan kita coba masukin kita mau outputnya di mana gitu. Nah di sini outputnya saya mau bikin di plain pass.txt, dan kita masukin filenya apa. Nah ini file yang harus kita cracking, dan kita menggunakan wordlist apa gitu. Wordlistnya itu tadi disuruh menggunakan rockyou gitu. Jadi rockyou itu ada di user/wordlist yang rockyou.txt, dan kita coba Hashcat. Nah ini udah bener belum ya cara penggunaan si Hashcat-nya gitu. Nah saya coba lihat lagi apa benar apa enggak, tapi dia sudah jalan, ya udah biarin dulu aja. Di sini kan disuruh yang please be patient gitu. Ya udah saya coba cari-cari dulu Hashcat-nya itu benar nggak nih si metodenya itu. Saya pakai min-m. Sebenarnya sih ada lagi yang ditambahin semacam min-a nya itu mana gitu. Nah tapi saya coba by defaultnya aja gitu. Saya coba lihat di task berikutnya apa sih. Ternyata di task berikutnya itu kita suruh masuk lagi gitu ya. Nah di sini saya coba lihat apa passwordnya. Kalau kita belum dapat passwordnya ya enggak. Nah di sini dia nih yang tadi bilang harus menggunakan metode yang benar gitu. Kalau enggak benar, dia nggak berhasil di crack gitu. Nah jangan saya salah nih masukin metodenya tadi gitu kan, modulnya atau tipenya gitu. Saya coba cari dulu di internet, benar nggak sih SHA-512 itu Hashcat-nya modenya itu gimana sih, dengan menggunakan salt itu gimana sih caranya gitu.
Ternyata banyak ya cara-cara penggunaan cracking itu. Nah di sini ini lebih ke base 64 dan salt passwordnya gitu. Dan di sini dia pakai all hascat ya, OCL hascat gitu. Nah di situ ada SHA-512 password saltnya. Kita coba lihat-lihat hasil creating with SHA-526. Ada banyak di sini sih cara untuk cracknya gitu. Nah ini untuk hasil Unix passwordnya dengan OCL hascat. Dan ternyata banyak nih yang menggunakan hascat untuk cracking gitu. Nah, tapi saya lebih sering menggunakan John the Ripper ya, karena lebih ke Unix hash sih kan, atau password hash. Jarang menggunakan hash yang menggunakan salt ya. Nah di sini saya coba lihat nih cara penggunakannya. Sebenarnya ada nih min A0 ini apa sih kan saya menggunakan min M1710 ini benar. Nah input sama brute force filenya gitu, tapi min A0 ini apa ya gitu. Saya lihat-lihat, jangan saya harus menggunakan min A0 nih. Nah, ternyata sudah berhasil nih, sudah selesai. Dan saya lihat hasilnya dia di mana nih. Dan dia sudah crack gitu, berarti dia sudah statusnya dia tuh crack. Dia harusnya udah berhasil nih. Tapi di mana ya? Oh iya, tadi itu ternyata kita bikin min O nya ya. Min O itu sebagai outputnya. Jadi kita coba lihat nih outputnya itu di mana gitu. Dan min outputnya tadi di plain pass.txt, dan coba di cat. Nah di sini dia ada nih hash passwordnya sama saltnya sama yang tidak tersaltnya gitu, yang plain textnya passwordnya. Nah di situ dia saya tahu ini November 16 gitu. Oke, kita coba submit dan benar. Nah sampai di sini task 2 dari overpass sudah selesai kita lakukan gitu. Dan untuk yang task 3-nya itu kita disuruh untuk masuk kembali dan lihat nih apa yang dilakukan si hacker itu di dalam si servernya gitu. Dan coba ambil take over lagi nih si servernya gitu istilahnya. Nah, ini saya coba, karena masih pertama kali menggunakan hascat ini, saya coba pastikan ya. Ini biar ingat nih caranya tuh pakai hascat ini loh. Cara penggunaan pakai hascat ini begini gitu. Di sini saya pelajarin ya. Ada hascat yang cukup canggih juga gitu. Saya nggak tahu sih yang lebih cepat mana, hascat atau John the Ripper. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kirim di kolom komentar ya, apa alasannya kenapa bisa lebih cepat hascat atau lebih cepat John the Ripper gitu. Karena saya belajar di sini autodidak tanpa ada yang ngajarin, jadi saya cuma coba-coba aja karena sebagai hobi juga gitu. Nah di sini kita masuk ke task ketiga, attack get back in. Nah di sini saya coba di sini kita misinya perlu mesinnya untuk dinyalakan, dan kita coba nyalakan. Dan di sini attacker device the website. Apa pesan yang di topnya gitu loh, dia nge-device ya gitu kan. Ternyata servernya di device. Nah di sini saya mikir udah nggak perlu lagi nih Warsak. Oke, untuk cracking juga kayaknya udah nggak perlu lagi nih. Kita coba bersihin dulu terminalnya. Nah gini kita untuk melakukan koneksi balik ya gitu. Nah, jadi oke, kita coba nih gimana untuk ininya gitu. Saya coba pertama sih apa sih yang kita lakukan, kita lihat dulu nih portnya dia gimana gitu. Apakah yang port yang terbuka itu apa gitu. Dan ini yang paling sering dilakukan, step-step yang paling sering dilakukan oleh para attacker gitu atau hacker gitu ya. Pasti dia nge-scan di mana lubang atau celah yang bisa dieksploit gitu. Jadi ini yang nama sistemnya itu, atau mungkin yang disampaikan sama, kalau dari saya pribadi ini yang lebih disebut dengan gathering information ya. Kalau dari saya itu biasanya kan ada 3 step untuk melakukan hacking itu. Yang pertama itu gathering information, terus melakukan eksploitasi, dan found servernya gitu, privilege escalation gitu.
Nah itu. Nah di sini saya coba scanning untuk mengambil informasi dengan menggunakan Nmap SC. Nah atau lebih sering dari sistem yang pernah saya dengar ya. Saya nggak kurang pasti nih dari para penetration testing ini. Di sini ini lebih katanya tuh lebih ke enumerasi gitu. Enumerasi dari saya sih semacam untuk memperoleh informasi aja ya. Get information. Nah di sini lebih ya ini gathering information sih kalau dari saya bilang gitu, untuk ngambil informasi apa sih, gimana kita touching di dalam server itu, apa yang dilakukan sama dia, apa yang port yang terbuka, service apa yang ada di server itu gitu. Nah lebih ke situ sih loh kalau untuk Nmap ini. Nah kalau lebih ke enumerasi itu lebih ya sama sih. Enumerasi itu biasanya lebih kayak nyari ini user yang ada apa aja di situ. Ya mungkin itu saya nggak tahu sih karena saya nggak belum certified untuk ethical hacking atau apa gitu. Saya melakukan ini cuma otodidak karena saya hobi. Dan di sini saya lihat websitenya ada nih, Hackit by Coctus Clan gitu kan. Wah dia kena di hackit nih atau kena tebas nih indeksnya nih kan. Nah, saya coba submit dan ternyata ini jawaban sebagai pertanyaan yang pertama, apa websitenya. Dan step selanjutnya kita coba dicari menggunakan informasi yang telah dilakukan sebelumnya itu, coba lakukan koneksi balik atau hacking balik ke servernya itu gitu. Nah di sini sudah dikasih tahu sih kalau kamu pakai port 22 OpenSSH akan deprecated pakai yang ini gitu, min-o host key algoritmnya SSH RSA gitu untuk untuk connect. Nah, saya coba lihat Nmap scan-nya udah keluar belumnya gitu. Tapi di sini agak aneh ya dari saya ya. Di sini yang anehnya itu nanti saya coba tunjukkan ya. Nah, di sini saya coba nambahin si readme filenya dulu. Apa yang saya lakukan gitu kan, apa pertanyaannya. Nah, di sini saya lihat. Nah, di sini keanehannya itu ini port yang terscan itu 222 nya 4 kali ya, 22 ini OpenSSH. Tapi tadi saya akses websitenya itu ada, seharusnya di sini kebuka port 80 dengan menggunakan apa gitu, mungkin Apache atau Nginx atau apa gitu. Tapi dia nggak kedetek nih port 80 nya Nmap scan-nya itu. Nah yang kedetek itu malah quart 4 ini, quart 2 ini ya, 4 kali ini. Tapi ini agak aneh sih menurut saya. Kenapa port 80 nya nggak kebuka, nggak terlihat gitu, tapi bisa diakses. Kalau harusnya kalau nggak kebuka kan nggak bisa diakses lewat ini ya gitu. Nah ini malah yang terbuka itu cuma port ini gitu. Ini keanehan yang menurut saya gitu ya. Nah ini dia, kok aneh nih gitu port dua-duanya ini gitu. Nah jadi coba dilanjutkan lagi. Kenapa dia kok bisa aneh gitu. Nah di sini saya coba SSH ke IP-nya 10.10.122.187 dengan user James, karena tadi kita lihat si James yang diambil sama dia ya usernya. Nah, di sini kan ada dua password sebenarnya, password yang digunakan si hacker dan password yang untuk privilege escalation tadi yang di dalam Wireshark tadi, yang warnanya berapa tadi. Sebenarnya itu cuma ada dua password itu ya. Karena kita nggak pakai CP, nggak pakai si paradox. Nah di sini kan ada passwordnya itu cuma November 16. Nah di sini saya coba baru ngaloh kok cuma port ini yang kebuka gitu ya. Tapi coba untuk perbaikin dulu deh readme filenya gitu. Itu menggunakan Nmap SC SA-A itu ya.
Tadi saya nggak ada langsung cuman satu port gitu, jadi saya coba biasanya min all port gitu. Nah di sini saya coba lihat, kok SSH nggak mau ya. Saya coba masukin si November 16, nggak mau. Jangan-jangan harus di copy nih kan, harus copy paste gitu. Saya coba lihat copy, biar nggak ada miss gitu. Saya coba copy dan coba paste. Nah ini biar lebih bener gitu, nggak ada masuk. Loh kok nggak berhasil juga, jangan-jangan yang si di Wireshark-nya tadi. Nah ini saya coba buka tadi di Wireshark-nya ada gitu kan. Saya coba lihat di Wireshark-nya lagi, yang dipakai sama dia itu apa passwordnya tadi itu kan, ada yang whenever apa tadi gitu. Inilah gunanya kalau kita menulis di readme file gitu, jadi nggak harus membuka step berikutnya. Jadi kalau kita catat di readme file itu sebenarnya harusnya ada gitu. Ini whenever over pas apa tadi tuh. Nah itulah saya coba lihat lagi ya. Coba SSH ulang lagi gitu kan, pakai ini si password yang ini, bisa nggak gitu ya. Coba SSH, pastikan passwordnya. Loh nggak bisa juga gitu kan. Nah, saya pastikan ini tercopy dengan baik dan benar gitu kan. Copy, lihat lagi ada nggak password yang lain. Nah di sini saya lihat, oh dia generate SSH nih, dan dia ada portnya ke 222 gitu kan. Dia melakukan jalanin si backdoor ini di server. Nah berarti kayaknya dia sudah jalanin backdoornya itu di server itu. Saya coba lihat, oh ternyata sih kalau saya jalanin si backdoornya bisa nih. Ternyata ini kan dia menjalanin backdoor itu di si servernya supaya ada backdoor. Nah saya, oh iya bahasa ngah gitu, oh ini salah loh, harusnya bukan ini. Nah saya coba port ke 222, loh malah ini error nih. SSH nya jangan pakai yang tadi di hintnya itu kan gitu. Saya coba lihat hintnya apa sih hintnya dia tadi itu kan, harus pakai min o host gitu kan. Loh kok nggak mau gitu. Nah setelah saya lihat di hintnya tadi kayaknya ada deh, dia ngasih tahu kalau gagal untuk koneksinya gitu. Nah saya lihat nih, nah baru pakai ini, saya coba SSH gitu. Saya coba tambahkan itunya. Loh ini kan nggak pakai port 22 ya, harusnya pakai portnya MIMP 2222 gitu kan. Oh di sini saya tercatat nih si di non host saya, dan saya coba hapus dulu di non hostnya. Biasanya kalau kita nge-remote itu ada fingerprint ya, jadi saya coba hapus dulu di fingerprintnya ini gitu. Nah saya coba SSH kembali dan tambahin di ininya, dan ini kan masuk ke port 22 dan dia gagal lagi loh. Saya coba masukin November 16 kok nggak masuk. Coba masukin passwordnya yang sebelumnya itu whenever not earth instant, loh kok nggak masuk juga gitu. Ternyata itu password sudonya ya, kalau kita perhatikan gitu. Nah pasti gagal gitu. Sebenarnya sih kalau di sini saya coba masukin ke port yang pakai port yang port 24 kali ini, lalu dia masukin lagi RSA-nya. Oh iya, di sini saya coba masukin November 16, dan begitu saya enter dan masuk gitu loh. Masuk nih sebagai si James nih. Di sini saya sudah sedikit, wah ini udah enak nih kalau udah masuk sampai si James ini. Ternyata ini yang digunakan gitu, pakai min host key algoritmnya gitu kan. Saya coba catat dengan menggunakan ini, SSH ke servernya. Nah misi kita yang selanjutnya itu kan nyari user.flag-nya, karena kita sini sebagai user James. Kita coba masuk nih ke dalam folder si home si James itu di mana sih, dan kita coba lihat ada nggak file flag-nya di situ. Nah, kita suruh misinya itu untuk membaca apa user flag-nya. Nah, di sini saya coba cari user flag-nya itu di mana. Di sini saya lihat home-nya di home James SSH backdoor. Jadi kalau kita masuk SSH langsung ke folder SSH backdoor-nya. Di sini saya coba lihat-lihat, oh ini RSA apa sih? Yaudah
Ini kayaknya RSA penting nih, satu saat terputus. Saya coba menggunakan ID RSA ini deh. Nah di sini saya coba cari dulu di home James-nya. Saya lihat di sini ada user txt. Nah ini dia nih, user txt ini. Saya coba cat dulu. Ini yang dimaksud dengan flag-nya gitu, user.txt gitu. Nah saya coba pastikan. Biasanya ini ada format THM, dan saya mohon maaf atau jika ada spoiler password di sini. Saya mohon maaf untuk try hack me membuka flag di sini. Dan di sini saya coba cari root flag. Untuk root flag ini kita harus butuh menaikkan level si usernya ya, atau yang sering dibilang dengan privilege escalation gitu. Nah di sini saya coba lihat nih, sudo min L masukin pakai November 16 nih. Kok nggak bisa juga gitu, nggak berhasil juga gitu. Loh kok nggak berhasil juga, dia pakai sudo nggak mau. Saya coba lihat gimana cara ininya gitu. Maaf, caranya dia loh. Jangan sudo passwordnya ini nih. Ternyata sih nggak juga gitu. Sudah sepertinya sih si hacker yang udah masuk itu sudah ngoprek ya, udah ganti gitu. Karena di overpass yang pertama itu si James ini kalau nggak salah kita cracking passwordnya itu James 13 ya, ada di video sebelumnya ya. Nah di sini yang overpass 1 gitu. Nah di sini sudah dirubah lagi nih. Ada SSH backdoor. Saya coba lihat, jangan-jangan backdoornya nih, saya coba jalanin dulu nih backdoornya nih, bisa nggak ya gitu, untuk privilege escalation gitu. Nah, jangan-jangan setelah menjalankan si backdoornya ini malah bisa nih. Saya coba jalanin si backdoor yang ada di situnya itu, yang udah terinstall di situ gitu. Nah, saya coba jalanin dulu nih gitu. Ternyata kan dia sudah membuka gitu. Kalau di sini dia sudah bind already in use gitu. Jadi dia ngebuka port 22 untuk SSH backdoornya. Nah 2222 itu udah digunakan kan, berarti udah jalan nih scriptnya dia gitu. Nah di sini coba download deh ID RSA-nya, jangan nanti bisa bermasalah gitu karena saya udah jalanin gitu. Coba ambil deh ID RSA-nya itu gimana gitu. Coba triknya saya di sini menggunakan karena saya teringat dia si hacker ini kan nge-modify nge-stabilize si shellnya dia itu pakai Python ya. Saya coba lihat ini ada nggak Python terinstall gitu. Saya coba lihat Pythonnya, nggak ada. Tapi di sini dia bilang Python 3 already install. Berarti bisa nih pakai Python 3 nih. Saya coba pakai Python 3 bisa. Nah saya coba ambil ID RSA-nya itu pakai simple HTTP, pakai HTTP server ya. Jadi coba up pakai Python 3, servernya di port defaultnya itu biasanya portnya 8000 ya. Kalau di ininya Python 3 tagnya itu misalnya min m untuk nyalain modulnya yang http.server kalau pakai Python 3 gitu. Kalau di Python 2 biasanya simple HTTP server gitu. Nah di sini saya coba widget si ID RSA-nya tadi gitu. Jangan-jangan ini ID RSA-nya itu penting nih. Nah ini saya coba ambil dulu nih si ID RSA-nya dan saya coba lihat benar nggak sih ini ID RSA-nya gitu. Perlu nggak nih? Tapi sebenarnya sih nggak penting-penting banget ya, karena koneksinya nggak sampai terputus gitu. Tapi kalau terputus kayaknya ini perlu, kita bisa reconnecting gitu. Nah di sini saya lihat ID RSA-nya ada dan berhasil di download. Nah di sini saya coba cari nih root apa sih, gimana sih cara kita untuk privilege escalation itu. Nah biasanya saya menggunakan
privilege escalation yang dimana dengan Linux enumeration atau yang linenum, atau saya sering menggunakan itu pakai linpis atau Linux privilege escalation, linpis privilege escalation script atau apa gitu, linpis gitu kan. Nah, saya coba, biasanya sih saya pakai linenum untuk privilege escalation-nya, tapi ya sebelumnya itu saya coba lihat dulu nih sudonya ada nggak sih, sudo ada apa nggak binary yang bisa di running sebagai sudo yang langsung bisa privilege escalation gitu. Biasanya nih yang paling cepet ya kalau ada sudo kayak gitu. Nah, saya coba lihat nih apa privilege escalation-nya. Nah, untuk melihat itu biasanya pakai sudo min l dan dia butuh password ya. Melihat listing apa yang masuk kita binary yang kita pakai tanpa harus menggunakan password gitu. Nah, ini yang dibilang sudoers gitu. Jadi bisa untuk lebih pahamnya sudoers itu mungkin bisa dicek di googling ya. Nah, saya coba di sini, saya coba lihat-lihat. Nah, kayaknya saya punya tools nih untuk privilege escalation di tools yang saya pakai itu semacam kayak linenum gitu. Nah, saya coba oke deh, ada linenum, coba naikin ke linenumnya. Nah, cara naikinnya tadi sama ya kayak tadi saya bikin itu ya, pakai widget. Nah, biasanya saya melakukan itu nyimpan file itu di /dev shm, karena /dev shm itu bisa digunakan untuk semua user yang ada di box itu gitu. Dia semacam share folder gitu. Nah, saya lihat nih IP saya tuh pakainya 10.437.160 dan saya coba up dan saya coba tarik di port 82 ya, tapi ini 83 saya ketiknya. Jadi agak sedikit fail. Nah, di sini harusnya fail sih. Di sini karena portnya itu harusnya port 82 ya, baru saya nggak 82 belum ketarik nih connection diffuse. Coba baru 82 nih ketarik. Nah, baru saya lihat nih. Nah, jangan lupa kalau kita sudah up si linenumnya itu dia belum ada ininya, jadi jangan lupa untuk chmod untuk bisa dieksekusi dengan +x. chmod +x nama filenya gitu, baru bisa dieksekusi gitu. Saya coba lihat, di sini ada nih mana apa yang bisa kita eksploitasi atau yang kita bisa gunakan sebagai untuk mendapat privilege escalation gitu kan. Nah, sini saya coba lihat-lihat apa yang ininya gitu. Lihat, dia ada ininya. linenum ini cuman cukup bagus ya kalau menurut saya. Dia bisa lihat historinya. Jangan Python history ini si James melakukan apa sih Python history? Saya lihat, ternyata ini saya yang melakukan tadi nih gitu kan. Nah, ini sampai history file dibaca. Ini kayaknya para sepuh yang ada di dunia ini yang nggak tahu nih, yang sudah membuat si linenumnya ini gitu untuk privilege escalation semacam nyari sweet file. Ini saya lihat. Sweet file. Nah, jangan ada nih sweet file nya, coba lihat dulu deh. Cara menggunakan sweet file itu bisa ke find /minperm 4000 atau min u plus s ya 4000 /4000 sih lebih tepatnya. Kalau 4000 kayak gini dia kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Saya coba ada /4000, ada yang pakai dash 4000. Nah, di sini saya pakai /4000 ya, dan ketemu satu ada bash, sweet bash. Nah, bash ini ada nih, jangan pakai ini. Dan kayaknya ketika saya cek gitu kan, ini ada sweet bash nih, dan saya percobaan pertama di sweet bash itu langsung berhasil gitu. Bash itu biasa kita pakai itu minp gitu ya. Untuk ini saya coba lihat sweet bash minp tapi dia hype ya, tapi di situ tapi saya bisa kelihatan ini masuk nih gitu. Saya lihat ini udah tanda bakar nih, saya cd slash kok bisa nih. Saya cd root dulu bisa nggak? Coba lihat dulu deh username-nya gitu, who am I.
wah ini saya berhasil nih masuk sebagai root. Nah, harusnya bisa nih kayak CD root gitu kan. Saya lihat oh CD root berhasil, dan saya lihat root.txt. Nah di sini kita dapat root flag-nya gitu kan. Jadi dari switch file tadi kita bisa gain privilege escalation, dan kita bisa baca root flag-nya. Nah jika sudah sampai ke root flag, sebenarnya si server itu sudah paham by kita gitu, sudah kita take over gitu, katakan kita sudah dapat yang paling super usernya gitu. Ini dia. Jadi sampai di sini sebenarnya sudah berhasil. Nah begitu kurang lebihnya untuk overpass ini. Jadi untuk overpass yang ketiga atau yang berikutnya, silahkan ikutin terus di video saya ya, jangan lupa di share, di like, dan komen jika ada kata-kata saya ya atau keslip yang ini, saya mohon maaf. Jangan lupa ini hanya untuk pembelajaran, dan saya tidak bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang Anda lakukan berdasarkan video-video saya gitu. Di sini saya cuma untuk berbagi. Oke, sampai di sini video saya kali ini, dan terima kasih atas support-supportnya. Terima kasih, jangan lupa untuk di share juga dan di like, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, salam semua.